Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan sharing sedikit pengetahuan kami tentang cabang-cabang filsafat. Seperti yang sama-sama kita ketahui kalau filsafat itu mempunyai eh, 3 cabang. Di antaranya yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, 3 istilah ini sangat akrab di telinga para dosen, mahasiswa, para filsuf, atau orang yang mempunyai ketertarikan terhadap filsafat, baik itu filsafat ilmu, filsafat perkembangan, filsafat pendidikan, lebih spesifiknya filsafat pendidikan Islam, maupun di luar filsafat. Nah, barangkali pada kesempatan kali ini kami akan share sedikit pengetahuan kami tentang makna atau pengertian atau cara memahami ketiga cabang filsafat ini. Karena banyak sekali referensi-referensi dengan ulasan-ulasan yang sangat banyak gitu, atau sangat kompleks begitu. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami coba meringkas bagaimana kita agar mudah memahami filsafat begitu. Bagaimana agar kita tidak merasa berat mempelajari filsafat, karena filsafat itu adalah sebuah keniscayaan. Kita ini sedang berfilsafat, berpikir secara mendalam. Apapun itu pasti kita lakukan secara falsafi, asalkan kita betul-betul paham koridor dari filsafat itu sendiri. Nah, baik untuk lebih jelasnya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi akan dijelaskan oleh teman-teman kita selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kami sebagai pemateri yang pertama ingin menjelaskan tentang pengertian ontologi. Ontologi sangat berkaitan erat dengan ilmu filsafat. Ontologi tersebut ini bertolak belakang atau lawan katanya yaitu metafisika, sesuatu yang tidak terlihat. Sedangkan ontologi ini membahas tentang sesuatu yang nyata, yang wujud gitu. Nah, adapun pengertian ontologi kita lihat dari bahasanya ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos maknanya yaitu segala sesuatu yang berwujud atau berwujudan, atau bahasa singkatnya ada gitu. Sedangkan logos ini artinya ilmu. Jadi ontologi ialah teori atau ilmu yang membahas tentang sesuatu yang wujud atau segala sesuatu yang ada gitu, membahas segala sesuatu yang nyata gitu. Nah, dalam ontologi ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Nah, 2 jenis sudut pandang tentang hakikat kenyataan melalui ontologi. Yang pertama yaitu kuantitatif. Kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak, satu atau banyak gitu. Yang kedua kualitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum gitu. Mungkin itu penjelasan ontologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi
berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme yang berarti pengetahuan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Epistemologi secara istilah merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Dalam aspek epistemologi terdapat beberapa aliran yang membahas mengenai ilmu menurut pendapat dan ide dari masing-masing, yang mana setiap aliran ini mempunyai saling bertentangan yang satu dengan yang lainnya. Aliran tersebut terdiri dari rasionalisme, sensitivisme, empirisme, realisme, dan idealisme. Maka tak heran jika epistemologi ini seringkali bergandengan dengan dan sejalan dengan aksiologi dan ontologi. Mempelajari atau memahami bahkan mengimplementasikan epistemologi ini sangat penting. Salah satunya adalah mampu membuat manusia bisa diajak untuk mengelola kekuatan dan daya upaya yang ada sehingga tujuan dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari aksiologi, aspek, fungsi, dan contohnya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari aksiologi. Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang nilai-nilai dan prinsip kehidupan dari sisi ilmu filsafat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian aksiologi secara umum dalam filsafat. Secara umum, aksiologi diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang menjelaskan tentang atau yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia itu mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut, sehingga mendalami dulu dasar-dasar dari ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya yaitu aspek aksiologi. Yang pertama, etika, di mana etika ini adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah moral, norma perilaku, serta adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Yang kedua, estetika. Dalam estetika ini, penentu nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan sehingga dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya dipengaruhi suasana hati. Saat suasana hati buruk, maka sesuatu hal itu akan dinilai buruk. Begitupun sebaliknya, jika sesuatu itu dinilai baik, atau jika suasana hatinya baik, maka sesuatu itu akan dinilai baik juga. Nah, yang terakhir yaitu contoh dari aksiologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan ilmu membuat kursi, di mana jika seseorang memiliki ilmu atau keterampilan untuk membuat kursi, mereka akan tahu bagaimana kegunaan kursi tersebut, misalnya tempat duduk dan digunakan untuk memberikan kenyamanan saat bekerja dan lain-lain. Baik, mungkin hanya sekadar itu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan tentang aksiologi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.